Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahap 3 Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Nama Firman Nur Hidayat SPD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahap 3 Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Nama Firman Nur Hidayat SPD, asal LPTK Universitas Sriwijaya Palembang dengan NIM 0622 4882 528075 dari SMK Al-Falah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Siap melakukan uji kinerja layanan klasikal dengan topik layanan pilihan karir setelah lulus SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Sehat semua ya? Sehat ya, baik. Kali ini alhamdulillah semuanya kabarnya sehat. Sebelum melaksanakan kegiatan, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu ya. Bapak panggil namanya. Untuk yang nanti Bapak panggil silakan katakan hadir dan angkat tangan ya. Ahmad Ferry hadir. Muhammad Cesar, Muhammad Khotib, Revino, Randy, Rehan, Raivan, Erik, Akmal, Muhammad Abdul Manan, Bagus Purnomo, Khairun Nisa, Rahma, Julia Dwi, Naisila, ada ya. Dista ada, Retno, Zahwa, Aulia ya, hadir semua ya. Oke. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, Bapak akan memberitahukan terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik pemilihan karir. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah pernah melaksanakan pengisian angket ya. Ya sudah ya. Oke. Jadi berdasarkan angket yang kita isi di minggu lalu, itu menunjukkan bahwa data yang paling tinggi atau poin yang paling tinggi itu tentang pemilihan karir. Nah, maka dari itu untuk minggu ini kita akan melaksanakan sesi bimbingan klasikal dengan topik pemilihan karir. Oke.
Kemudian setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang prosedur kegiatan yang akan berjalan pada pagi hari ini ya. Jadi yang pertama kalian nanti menjelaskan bukan menjelaskan, kalian nanti melakukan breaking. Setelah itu nanti Bapak akan menampilkan video untuk disaksikan secara bersama-sama. Setelah itu Bapak akan menampilkan PowerPoint ya. PowerPoint itu nanti Bapak tampilkan dan kita pelajari bersama dalam bimbingan klasikal ini. Setelah itu nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Begitu ya? Ya, gitu ya. Oke. Setelah itu nanti kalian juga ada yang namanya refleksi ya. Pokoknya nanti kita step by step kita lakukan secara bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyepakati kontrak dalam layanan ini, dalam bimbingan ini. Bapak akan tawarkan dalam bimbingan ini kita memakai waktu 1 kali 45 menit. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, baik, sepakat ya. Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua ya? Oke, 1 kali 45 menit ya. Kita akan mulai. Bagaimana? Kalian semua sudah siap? Sudah siap semua? Ada yang nggak siap? Siap semua ya? Siap semua ya? Oke. Nah, ini kalau ngomong siap ini masih pagi hari ini. Kok masih ada yang ngantuk, ada yang apa ini? Nggak semangat ini kayaknya ya. Ada yang nggak semangat ya ini ya. Ada yang belum semangat. Padahal pagi-pagi hari ini kita harus semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita akan melakukan ice breaking. Nah, jadi nanti ada ice breaking dan akan Bapak tunjukkan clue-nya. Kalau Bapak bilang kuning, berarti berdiri. Kalau Bapak bilang hijau, angkat tangan sebelah kanan. Kalau Bapak bilang merah, berarti duduk. Jadi silahkan kalian perhatikan clue yang Bapak bacakan ya. Apa merah, apa hijau, apa kuning. Siap? Siap ya? Kalau yang salah mau dihukum apa enggak? Hah? Biar semangat. Ya nanti coba kita tes dulu lah ya. Ya, kalau nanti ada yang salah untuk kali ini tidak Bapak hukum ya. Pokoknya kita sama-sama, tapi harus konsentrasi. Siap? Siap. Oke. Hijau. Hijau. Turun. Hijau. Turun. Hijau. Turun. Merah. Merah gimana tadi? Ayo, merah. Kuning. Hijau. Ada yang belum konsen. Hijau dia, ayo. Ya, oke, sudah ya. Oke, konsentrasi semua, ayo tepuk tangan semuanya. Oke. Sudah konsentrasi semuanya ya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Nah, setelah melakukan ice breaking mungkin kalian harusnya lebih semangat lagi, lebih energik lagi dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Jadi gitu. Nah, jadi begini anak-anak, kalian itu kan semuanya sudah kelas 12. Nah, kira-kira apa yang mau atau apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMK ini? Apakah kalian mau langsung bekerja? Ada yang bekerja? Ada ya? Ada ya? Ada yang mau kuliah? Ada? Ada yang mau langsung berkeluarga?
Ada enggak? Enggak ya? Enggak ya? Pokoknya kalau enggak kuliah ya bekerja. Oke. Kalau mau saya Pak mau nikah langsung, nikah muda itu jangan. Ya. Kalau enggak kuliah ya bekerja. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Nah, silahkan kita simak ya. Kita simak. Silahkan disimak, diperhatikan ya. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan menulis dan judul pilihan kali secara garis besar ada 4 alternatif pilihan kali, di antaranya yaitu yang pertama melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kemudian yang kedua mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga memasuki dunia kerja, dan yang keempat memasuki kehidupan berkeluarga. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di setiap itu di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Yang kedua yaitu jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan tes atau ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Pilihan yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kekumpulan warga masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit. Kemudian pelatihan kerja. Ini merupakan keseluruhan kegiatan untuk membeli, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Selanjutnya, memasuki dunia kerja. Ini merupakan pilihan yang ketiga. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dari bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang tidak memiliki martabat diri sendiri sebagai manusia.
Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi akademis, kemudian yang selanjutnya psikotes, kemudian yang selanjutnya tes wawancara, selanjutnya yang terakhir seleksi kesehatan. Ini merupakan tes fisik. Pilihan yang terakhir itu memasuki kehidupan keluarga. Ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita sudah harus siap bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri kita. Dan membuat orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa. Sekiranya setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang. Mudah-mudahan materi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi materi tentang pilihan karir setelah lulus SMA, MA, SMK, dan kita ini masuk dalam jenjang SMK. Sama saja ya, karena satu jenjang. Baik, kalau kita lihat secara seksama tadi kan ada beberapa kesimpulan nih ya. Tadi menerangkan tentang apa? Cara untuk menentukan karir. Yang pertama melalui pendidikan jenjang tinggi atau perkuliahan. Setelah itu bekerja. Setelah itu menikah. Ya coba dari sini coba Bapak minta dari kalian menyimpulkan dari isi video tadi. Silahkan. Yuk, Masnya. Silakan tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Tunjuk tangan. Ya, silakan. Yaitu menambah wawasan dalam pemilihan karir. Menambah wawasan dalam pemilihan karir. Oke, luar biasa. Terus selanjutnya, Mas, ya. Tidak bingung setelah langkah SMK ya. Jadi setelah SMK kalian tidak bingung ini mau kemana, mau kerja apa mau nikah. Ya kepikiran nikah terus ini jangan-jangan ini yang enggak ya. Atau mau kuliah atau mau bekerja. Terus ada lagi? Banyak ya? Bisa memilih jenjang karir yang lebih tepat. Jadi kalian nanti mau bagaimana? Apakah setelah lulus kuliah ini mau langsung bekerja dan bekerjanya itu di bagian apa saja? Terus atau kalian mau kuliah ya? Kuliah itu ada beberapa jurusan. Kalian mau ngambil jurusan apa? Kampusnya di mana? Nah, itu nanti kalian harus paham. Dan dengan tayangan video ini kita semua sudah paham lah ya tentang bagaimana cara kita mengambil sikap dalam menentukan atau memilih karir setelah lulus SMK gitu ya. Oke. Jadi untuk karir itu banyak ya. Untuk karir itu banyak. Ada yang pengen atau ada yang berkeinginan menjadi dokter. Ada lagi yang berkeinginan menjadi seorang guru. Ada lagi yang berkeinginan menjadi seorang pengusaha. Ada lagi yang ingin menjadi seorang polisi. Banyak banget ya nanti ketika kita di luar setelah lulus SMK kita mau jadi apa, kita sendiri yang menentukan. Nah, kalau kita ingin jadi pengusaha, maka kita harus belajar. Bagaimana sih caranya jadi pengusaha? Kalau kita ingin menjadi polisi, kita harus sekolah polisi. Jadi, apa yang kita ambil ini nanti, apa yang kita tentukan dalam pemilihan karir, dalam memilih cita-cita, kita harus menerima konsekuensinya. Jadi kalau misal ada yang pengen jadi guru, tunjuk tangan, ya. Gak ada yang jadi guru. Mas, pengennya jadi apa? Oh jadi guru, ya. Masnya jadi guru.
Berarti konsekuensinya harus siap mengajar. Sebelum mengajar harus kuliah. Kuliahnya di mana? Banyak ya pilihannya ya. Mau kuliah di jurusan agama, bahasa, matematika, pokoknya banyak banget lah ya. Nanti tinggal kita menyesuaikan keinginan dan kebutuhan kita. Oke ya. Jadi banyak ya. Kalau misal kita pengen jadi dokter, ya harus sekolah kedokteran. Atau ingin sekolah di teknik, ingin teknik itu bagaimana? Tentang apa? Pak, saya pengen jadi apa? Apa kalau sekolah di teknik itu bukan? Kalau di bangunan itu arsitek. Ya sekolahnya di arsitek. Bagaimana buat ini, buat bangunan. Jadi semua harus menerima konsekuensi. Jadi kalau pengen jadi dokter ya sekolahnya di dokter, kalau pengen jadi guru ya sekolahnya di guru. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat video ya. Setelah itu Bapak akan menampilkan PowerPoint. Nah, PowerPoint tentang materi tentang pilihan karir. Coba kita simak bersama ya. Oke. Apa? Slide pertama. Setelah SMK mau kemana? Kemana kira-kira? Ada yang pengen kuliah? Ada ya? Tunjuk tangan sih yang pengen kuliah. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Banyak juga ya. Ada 80% ya yang kuliah ya. Luar biasa. Ya. Ada yang ingin langsung bekerja? Siapa yang pengen bekerja? 1, 2, 3. Weh, ya, nggak apa-apa. Terutama laki-laki nih ya. Biasanya lulus langsung kerja, cari uang. Luar biasa semuanya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang pilihan karir. Mari kita pelajari secara seksama. Kemana kita lulus atau setelah SMK mau kemana? Setelah lulus SMK mau kemana? Kita buka ya. Nah, sebelum melanjutkan, Bapak akan menjelaskan tentang apa sih tujuannya dari bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal tentang karir. Di sini yang pertama, kita bisa mengenali diri sendiri. Artinya apa? Kita memahami tentang minat, bakat, atau kepribadian kita. Misal, Mas Erik ini bakatnya di mana ya? Kok saya bakatnya di tentang bangunan nih, berarti saya harus di arsitek. Atau Mas Hidayatullah ya, saya pengen jadi guru, ya sudah jadi guru, berarti kuliahnya ngambil profesi keguruan. Yang kedua, memahami dunia kerja, memberikan wawasan tentang berbagai jenis karir. Kalau misal kita bekerja, bagaimana? Wawasannya itu bagaimana? Kita harus tahu. Kalau kita jadi guru berarti yang dihadapi itu anak-anak sekolah. Kalau di bangunan anak-anak ya para kuli di lapangan. Kalau jadi dokter orang-orang sakit. Nah, memberikan wawasan tentang berbagai jenis karir, prospek kerja. Kalau misal kita sekolah dokter, prospeknya akan menjadi apa? Dokter. Nah, kalau saya pengen kuliahnya ngambil jurusan misal peternakan, ada yang ingin kuliah peternakan? Nggak ada ya. Mudah-mudahan mungkin setelah ini kalian ada. Kalau di peternakan berarti nanti kedepannya prospeknya yang menjadi apa? Menteri hewan. Pokoknya banyak sekali. Nah, kita harus memahami. Selanjutnya merencanakan karir, menyusun rencana karir yang realistis berdasarkan pemahaman diri dan dunia kerja. Selanjutnya mengembangkan keterampilan
mengembangkan keterampilan di sini paling penting untuk dunia kerja seperti komunikasi, kerja tim, dan inisiatif. Jadi nanti kalau misal kalian ingin memilih sebuah karir, ya satu karir, mau jadi guru, mau dokter, polisi, TNI. Nah, ini yang melibatkan mengembangkan keterampilan. Misal keterampilan kita kurang apa? Apakah di komunikasi? Apakah di inisiatif atau kerja timnya? Nah, kita harus olah diri kita. Kita harus ketahui bagaimana. Nah, setelah itu nomor 5 mengembangkan potensi. Memastikan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki agar dapat berkembang secara optimal. Kalau kita sudah mempunyai potensi, misal kayak contoh Mas Erik tadi, potensinya apa? Oh, di bangunan Pak, misal nih. Saya pengennya di bangunan gini-gini. Ya sudah, kuliah ambil arsitek. Tapi jangan sampai jadi kuliah, setelah kuliah ya. Ya minimal jadi kepala mandor. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesuksesan semuanya. Oke, selanjutnya lulus SMK mau kemana ya? Kemana ya? Tadi di awal sudah disinggung. Lulus SMK mau kemana? Gitu. Nah, sekarang kita lebih perinci lagi. Setelah lulus SMK, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir. Yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Kalian mau kuliah? Ya sudah, berangkat. Setelah lulus SMK, ujian selesai, lulus, dapat ijazah, kalian mendaftarkan diri ke perkuliahan. Mau di mana? Mau di sana, mau di sini. Selanjutnya mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, ini alternatif selanjutnya ya. Mengikuti kursus atau pelatihan. Pelatihannya kalau memang nggak mau kuliah, berarti kita harus kerja. Nah, sebelum kerja kita kalau misalnya ada yang pengen buka usaha fotokopi, nah, kita harus ikut pelatihan ya. Selanjutnya memasuki dunia kerja ya. Setelah itu kita harus tahu kalau memasuki dunia kerja ini apa saja yang dibutuhkan ya. Lanjutkan studi, mengikuti kursus, masuki dunia kerja, terus kita pokoknya harus yang keempat mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti apa? Mengikuti prospek dalam dunia bekerja ataupun melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Nih skema. Nah, ini ada skema nih. Coba kita lihat bersama-sama ya. Skema atau jalur setelah lulus SMK. Di sini kita mulai dari SMK. Di SMK itu setelah kita lulus ujian itu ada 2 opsi syarat kelulusannya. Nah, SMK syarat kelulusannya yaitu lulus dan tidak lulus. Kalau kita lulus, kita langsung bisa beralih ke 2, ke kuliah di perguruan tinggi atau kursus atau training. Nah, kalau kuliah di perguruan tinggi, kalian bisa memilih 2 perguruan tinggi, 2 jenis ya. Mau yang negeri atau yang swasta. Kalau yang negeri ada, yang swasta juga ada. Setelah itu, kalau kalian nggak pengen kuliah, kalian bekerja ya, Kalau ingin bekerja harus mengikuti kursus atau training ya. Kursus apa? Apa yang kalian minati? Misal usaha tentang yang sekiranya ya seperti fotokopi tadilah ya. Fotokopi itu kan membutuhkan kursus ya. Nah, atau kalian setelah lulus kerja nanti
mau ke setelah lulus SMK kalian mau keluar, nah itu bisa ke ya kursus atau training ke bimbel atau LPK ya, gitu ya. Nah itu kalau lu lulus. Pertanyaannya, kalau kalian nggak lulus gimana? Nah, ada dua, mengulang atau paket C. Gitu ya. Mengulang sekolah lagi atau mengambil paket C. Setelah itu, kita bisa ke kuliah di perguruan tinggi atau kursus atau training. Selanjutnya, perihal yang nih, sekarang kita bahas yang lebih spesifik. Perihal yang harus diperhatikan dalam studi lanjut. Nah, ketika kalian pengen kuliah, ini harus diperhatikan perkuliahannya. Yang pertama, status dan akreditasinya perguruan tinggi. Nah, apa statusnya? Apakah A, B, C, apa negeri, apa swasta, ya. Selanjutnya, jalur atau jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya. Ini perguruan tingginya swasta atau negeri, harus dibedakan ya. Jangan sampai tidak dibedakan. Intinya kalian harus benar-benar melihat. Selanjutnya sistem penerimaan mahasiswa. Nah, yang nomor 4 poin penting yang harus diketahui yaitu kalau kita kuliah fokus pada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Setelah itu fokus pada bakat. Ada lagi fokus penjurusan bidang studi. Ada lagi fokus kemampuan. Oke. Selanjutnya, beberapa pertanyaan apabila ingin kuliah. Apa program studi yang diminati? Ada yang ingin bimbingan konseling? Ada? Seperti Bapak mungkin ada ya. Ada yang ingin di perguruan lain atau di jalur hukum, sarjana hukum. Nah, nanti kalian bisa setelah sarjana hukum, kalian menjadi, kalau ingin menjadi lawyer, sekolah profesi lagi, lalu disumpah dan menjadi pengacara atau lawyer. Nah, apa program studi? Bagaimana prospeknya? Kalau kita ngambil ini, nanti gimana? Kita ngambil ini jadinya gimana gitu ya. Terus di mana perguruan tinggi yang ada program studi yang diminati? Apakah di Bandar Lampung? Apakah di Jawa? Karena kita lokasinya di Pulau Lampung ya, di Provinsi Lampung ya, bukan Pulau Lampung, mohon maaf. Di Provinsi Lampung ya. Apakah kita harus ke luar Jawa? Nah, itu harus dilihat. Bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Bagaimana? Kisi-kisinya apa, belajar terus, ikut bimbel dan lain sebagainya. Selanjutnya, beberapa pertanyaan jika kita ingin mengikuti bimbel. Program apa yang dipilih untuk bimbel? Program apa? Misal menjahit. Nah, ini biasanya yang mbak-mbaknya ini pintar menjahit nih. Pengen menjahit. Program apa? Nah, selanjutnya bagaimana prospek? Ini kalau saya kurs jahit, kedepannya saya berarti bisa jahit. Berarti bisa menjadi penjahit atau desainer dan itu bisa diekspor kemana-mana. Itu luar biasa. Selanjutnya, di mana lembaga atau bimbel? Kita harus tahu di mana bimbelnya. Apakah ada di desa kita sendiri ini, di sekitar rumah kita masing-masing, atau di tempat yang lain. Selanjutnya, bagaimana kiat-kiat sukses? Nah, ini kalau kita pengen sukses dalam mengikuti bimbel harus ada beberapa kiat-kiat atau prinsip ya, prinsip untuk menjadikan kita sukses dalam bimbel atau kursus. Selanjutnya, beberapa pertanyaan jika ingin masuk dunia kerja. Di mana sumber informasi kerja? Kalau kita sekarang mau kerja, Mas, Mbak, di mana kita bisa mengakses informasinya? Ya, dari informasinya internet, dari Google, dari orang lain. Karena sekarang informasi sangat
banyak ya Mas Mbak, kita klik informasi lowongan kerja terkini misal. Nanti ada. Nah, kalian tinggal minat di mana? Nah, itu dipilih. Selanjutnya, apa langkah yang dipersiapkan untuk masuk dalam dunia kerja? Kira-kira langkahnya apa aja nih? Nah, harus dipersiapkan. Apa kita harus benar-benar kondisi badan yang begitu stabil, atau kemampuannya harus benar-benar sudah profesional? Nah, biasanya di dunia kerja ada standarisasinya. Selanjutnya, bagaimana kiat sukses berkarir dalam dunia kerja? Bagaimana kita sukses? Ya, bagaimana kita sukses ya? Selanjutnya, bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ada namanya universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi. Ada berapa? Ada 5 ya, bentuk perguruan tinggi. Selanjutnya, jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Nah, pendidikan akademi itu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan. Biasanya lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesional, pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu. Terus, ini kalau kursus adalah satuan pendidikan non formal, nah, yang diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan suatu ilmu. Selanjutnya pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Nih, pemilihan masuk ke dunia kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan terdapat beberapa tahap: mencari lowongan kerja, mengikuti tes, selanjutnya on job training. Setelah tes baru training. Nah, ini kalian kira-kira kalau ada yang ingin berkehidupan berkeluarga. Berkehidupan keluarga adalah ikatan lahir dan batin antara dua orang, suami dan istri, yang membentuk satu kesatuan untuk hidup bersama, saling melengkapi dan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sekiranya kalau kalian setelah lulus SMK ini pengen menikah, ya harus memutuskan atau diperhatikan secara matang. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok karena ini jumlahnya 20 orang. Jadi kalau 4 kelompok berarti satu kelompoknya 5 orang ya. Oke, siap ya. Oke, 1 2 3 4 5 kelompok 1, kelompok 1 2 3 4 5 kelompok 2, 1 2 3 4 5 kelompok 3, 1 2 3 4 5 kelompok 4 ya. Siap ya. Oke. Ya, selanjutnya silahkan perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok yang lain. Ya, silakan kalian. Di situ ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan secara bersama ya. Diskusikan secara kelompok ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, ya.
Silakan. Ya. Ya, sudah ya. Oke. Selanjutnya gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Oke. Mbak, sudah selesai? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Ya. Bentar. Nah, ini. Oke. Kalau sudah selesai semua, silakan dari kelompok ini yang depan dulu aja lah, yang depan dulu ya. Silakan presentasi 2 orang. Ya. Silakan presentasi. Silakan presentasi. Ya nggak apa-apa. 2 orang. Ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan seberapa pentingnya pemilihan karir untuk masa depan Anda. Ya, silakan dipresentasikan. Baik, beberapa pentingkan Ya. pemilihan karir sangat penting untuk masa depan kita depan. Kita hari ini karena menentukan arah hidup. Lebih baik mengetahui apa yang ingin dicapai. Kami bisa lebih fokus dalam belajar dan mengambil keputusan. Oke, sudah. Ya, silakan duduk. Ya. Salam dulu. Salam. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Itu ya. Tuh. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja individu ya. Ya, Bapak akan membagikan lembar kerja. Ya, silakan ditulis secara individu. Nanti dikumpulkan setelah layanan selesai ya. Silakan. Ya. Selanjutnya, silakan diisi. Ya, itu tadi udah banyak. Silakan dibagikan dengan kawan-kawan lainnya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar evaluasi juga ya. Silakan diisi namanya inisial. Kalau misal dari awal namanya A, ya diisi A ya. Oke, cukup. Ya, silakan nanti dikumpulkan setelah
selesai konseling ya, setelah selesai layanan. Ya, sekarang kita buat kesimpulan secara bersama ya dalam layanan ini. Silahkan ada yang ingin menyimpulkan. Ya, pemahaman diri ya, pemahaman diri. Jadi kita bisa memahami tentang apa itu pilihan karir ya. Setelah itu apakah kita mau bekerja, kita mau menikah atau mau kuliah ya, kita harus bisa mengendalikan ya. Itu semua harus kita jalani secara masing-masing ya. Setelah itu, oh ya, terima kasih untuk bimbingan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Ya, Bapak akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahap 3 Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Nama Firman Nur Hidayat SPD, asal LPTK Universitas Sriwijaya Palembang, dengan NIM 06224882528075 dari SMK Al-Falah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Siap melakukan uji kinerja layanan klasikal dengan topik layanan pilihan karir setelah lulus SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Sehat semua ya? Sehat ya, baik. Kali ini alhamdulillah semuanya kabarnya sehat. Sebelum melaksanakan kegiatan, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu ya. Bapak panggil namanya. Untuk yang nanti Bapak panggil silakan katakan hadir dan angkat tangan ya. Ahmad Ferry hadir. Muhammad Cesar, Muhammad Khotib, Revino, Randy, Rehan, Raivan, Erik, Akmal, Muhammad Abdul Manan, Bagus Purnomo, Khairun Nisa, Rahma, Julia Dwi, Naisila, ada ya. Dista, ada Retno, Zahwa, Aulia, ya hadir semua ya. Oke. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, Bapak akan memberitahukan terlebih dahulu
Jadi kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik pemilihan karir. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah pernah melaksanakan pengisian angket ya. Ya sudah ya. Oke. Jadi berdasarkan angket yang kita isi di minggu lalu itu menunjukkan bahwa data yang paling tinggi atau poin yang paling tinggi itu tentang pemilihan karir. Nah, maka dari itu untuk minggu ini kita akan melaksanakan sesi bimbingan klasikal dengan topik pemilihan karir. Oke. Kemudian setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang prosedur kegiatan yang akan berjalan pada pagi hari ini ya. Jadi yang pertama kalian nanti kalian nanti melakukan breaking. Setelah itu nanti Bapak akan menampilkan video untuk disaksikan secara bersama-sama. Setelah itu Bapak akan menampilkan PowerPoint ya. PowerPoint itu nanti Bapak tampilkan dan kita pelajari bersama dalam bimbingan klasikal ini. Setelah itu nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Begitu ya? Ya, gitu ya. Oke. Setelah itu nanti kalian juga ada yang namanya refleksi ya. Pokoknya nanti kita step by step kita lakukan secara bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyepakati kontrak dalam layanan ini, dalam bimbingan ini. Bapak akan tawarkan dalam bimbingan ini kita memakai waktu 1 kali 45 menit. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, baik, sepakat ya. Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua ya? Oke, 1 kali 45 menit ya. Kita akan mulai. Bagaimana? Kalian semua sudah siap? Sudah siap semua? Ada yang nggak siap? Siap semua ya? Siap semua ya? Oke. Nah, ini kalau ngomong siap ini masih pagi hari ini. Kok masih ada yang ngantuk, ada yang apa ini? Nggak semangat ini kayaknya ya. Ada yang nggak semangat ya ini ya. Ada yang belum semangat. Padahal pagi-pagi hari ini kita harus semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita akan melakukan ice breaking. Nah, jadi nanti ada ice breaking dan akan Bapak tunjukkan clue-nya. Kalau Bapak bilang kuning, berarti berdiri. Kalau Bapak bilang hijau, angkat tangan sebelah kanan. Kalau Bapak bilang merah, berarti duduk. Jadi silakan kalian perhatikan clue yang Bapak bacakan ya. Apa merah, apa hijau, apa kuning. Siap? Siap ya? Kalau yang salah mau dihukum apa enggak? Biar semangat. Ya nanti coba kita tes dulu lah ya. Ya, kalau nanti ada yang salah untuk kali ini tidak Bapak hukum ya. Pokoknya kita sama-sama, tapi harus konsentrasi. Siap? Siap. Oke. Hijau. Hijau. Turun. Hijau. Turun. Hijau. Turun. Merah. Merah gimana tadi? Ayo, merah. Kuning. Hijau. Ada yang belum konsen. Hijau dia, ayo. Ya, oke, sudah ya. Oke, konsentrasi semua, ayo tepuk tangan semuanya. Oke. Sudah konsentrasi semuanya ya. Oke, luar biasa. Luar biasa.
Nah, setelah melakukan SBQ mungkin kalian harusnya lebih semangat lagi, lebih energik lagi dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Jadi gitu. Nah, jadi begini anak-anak, kalian itu kan semuanya sudah kelas 12. Nah, kira-kira apa yang mau atau apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMK ini? Apakah kalian mau langsung bekerja? Ada yang bekerja? Ada ya? Ada ya? Ada yang mau kuliah? Ada? Ada yang mau langsung berkeluarga? Ada enggak? Enggak ya? Enggak ya? Pokoknya kalau enggak kuliah ya bekerja. Oke. Kalau mau saya Pak mau nikah langsung, nikah muda itu jangan. Ya. Kalau enggak kuliah ya bekerja. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Nah, silahkan kita simak ya. Kita simak. Silahkan disimak, diperhatikan ya. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan dan judul pilihan karir secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir, di antaranya yaitu yang pertama melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kemudian yang kedua mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga memasuki dunia kerja, dan yang keempat memasuki kehidupan berkeluarga. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendapatkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Yang kedua yaitu jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan tes atau ujian seharian masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Pilihan yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit. Kemudian pelatihan kerja, ini merupakan keseluruhan kegiatan untuk membeli, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin,
sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non formal. Selanjutnya, memasuki dunia kerja ini merupakan pilihan yang ketiga. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dari bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang tidak memiliki martabat diri sendiri sebagai manusia. Setiap calon yang bekerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi akademis, kemudian yang selanjutnya psikotes, kemudian yang selanjutnya tes wawancara, selanjutnya yang terakhir seleksi kesehatan. Ini merupakan tes fisik. Pilihan yang terakhir yaitu memasuki kehidupan keluarga. Ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita sudah harus siap bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri kita. Dan lingkungan orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa. Sekiranya setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang. Mudah-mudahan materi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi materi tentang pilihan karir setelah lulus SMA, MA, SMK, dan kita ini masuk dalam jenjang SMK. Sama saja ya, karena satu jenjang. Baik, kalau kita lihat secara seksama tadi kan ada beberapa kesimpulan nih ya. Tadi menerangkan tentang apa? Cara untuk menentukan karir. Yang pertama melalui pendidikan jenjang tinggi atau perkuliahan. Setelah itu bekerja. Setelah itu menikah. Ya coba dari sini coba Bapak minta dari kalian menyimpulkan dari isi video tadi. Silahkan. Yuk, Masnya. Silakan tunjuk tangan aja nggak apa-apa, tunjuk tangan. Ya, silakan. Yaitu menambah wawasan dalam pemilihan karir. Menambah wawasan dalam pemilihan karir. Oke, luar biasa. Terus selanjutnya, Mas, ya. Tidak bingung setelah langkah SMK ya. Jadi setelah SMK kalian tidak bingung ini mau kemana, mau kerja apa mau nikah, ya kepikiran nikah terus ini jangan-jangan ini ya. Enggak ya? Atau mau kuliah, atau mau bekerja. Terus ada lagi? Banyak ya? Bisa memilih jenjang karir yang lebih tepat. Jadi kalian nanti mau bagaimana? Apakah setelah lulus kuliah ini mau langsung bekerja? Dan bekerjanya itu di bagian apa saja, terus atau kalian mau kuliah ya, kuliah itu ada beberapa jurusan, kalian mau ngambil jurusan apa, kampusnya di mana, nah itu nanti kalian harus paham. Dan dengan tayangan video ini kita semua sudah paham lah ya tentang bagaimana cara kita mengambil sikap dalam menentukan atau memilih karir setelah lulus SMK gitu ya. Oke. Jadi untuk karir itu banyak ya. Untuk karir itu banyak. Ada yang pengen atau ada yang berkeinginan menjadi dokter. Ada lagi yang berkeinginan menjadi seorang guru. Ada lagi yang berkeinginan menjadi seorang pengusaha. Ada lagi yang ingin menjadi seorang polisi. Banyak banget ya nanti ketika kita di luar setelah lulus SMK kita mau jadi apa, kita sendiri yang menentukan. Nah,
Kalau kita ingin jadi pengusaha, maka kita harus belajar. Bagaimana sih caranya jadi pengusaha? Kalau kita ingin menjadi polisi, kita harus sekolah polisi. Jadi, apa yang kita ambil ini nanti, apa yang kita tentukan dalam pemilihan karir, dalam memilih cita-cita, kita harus menerima konsekuensinya. Jadi, kalau misal ada yang pengen jadi guru, tunjuk tangan. Yuk. Gak ada yang jadi guru. Mas, pengennya jadi apa? Oh, jadi guru. Ya. Masnya jadi guru. Berarti konsekuensinya harus siap mengajar. Sebelum mengajar harus kuliah. Kuliahnya di mana? Banyak ya pilihannya ya. Mau kuliah di jurusan agama, bahasa, matematika, pokoknya banyak banget lah ya. Nanti tinggal kita menyesuaikan keinginan dan kebutuhan kita. Oke ya. Jadi banyak ya. Kalau misal kita pengen jadi dokter, ya harus sekolah kedokteran. Atau ingin sekolah di teknik. Ingin teknik itu bagaimana? Tentang apa? Pak, saya pengen jadi apa? Apa kalau sekolah di teknik itu? Bukan. Kalau di bangunan itu arsitek. Ya sekolahnya di arsitek. Bagaimana buat ini, buat bangunan. Jadi semua harus menerima konsekuensi. Jadi kalau pengen jadi dokter ya sekolahnya di dokter. Kalau pengen jadi guru ya sekolahnya di guru. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat video ya. Setelah itu Bapak akan menampilkan PowerPoint. Nah, PowerPoint tentang materi tentang pilihan karir. Coba kita simak bersama ya. Oke. Apa? Slide pertama. Setelah SMK mau kemana? Kemana kira-kira? Ada yang pengen kuliah? Ada ya? Tunjuk tangan sih yang pengen kuliah. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Banyak juga ya. Ada 80% ya yang kuliah ya. Luar biasa. Ya. Ada yang ingin langsung bekerja? Siapa yang pengen bekerja? 1, 2, 3. Weh, ya, gak apa-apa. Terutama laki-laki nih ya. Biasanya lulus langsung kerja, cari uang. Luar biasa semuanya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang pilihan karir. Mari kita pelajari secara seksama. Kemana kita lulus atau setelah SMK mau kemana? Setelah lulus SMK mau kemana? Kita buka ya. Nah, sebelum melanjutkan, Bapak akan menjelaskan tentang apa sih tujuannya dari bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal tentang karir. Di sini yang pertama, kita bisa mengenali diri sendiri. Artinya apa? Kita memahami tentang minat, bakat, atau kepribadian kita. Misal, Mas Erik ini bakatnya di mana ya? Kok saya bakatnya di tentang bangunan nih, berarti saya harus di arsitek. Atau Mas Hidayatullah ya, saya pengen jadi guru, ya sudah jadi guru, berarti kuliahnya ngambil profesi keguruan. Yang kedua, memahami dunia kerja, memberikan wawasan tentang berbagai jenis karir. Kalau misalnya kita bekerja, bagaimana? Wawasannya itu bagaimana? Kita harus tahu. Kalau kita jadi guru berarti yang dihadapi itu anak-anak sekolah. Kalau di bangunan anak-anak ya para kuli di lapangan. Kalau jadi dokter orang-orang sakit. Nah, memberikan wawasan tentang berbagai jenis karir, prospek kerja. Kalau misal kita sekolah dokter, prospeknya akan menjadi apa? Dokter.
Kalau saya pengen kuliahnya ngambil jurusan misal peternakan, ada yang ingin kuliah peternakan? Nggak ada ya. Mudah-mudahan mungkin setelah ini kalian ada. Kalau di peternakan berarti nanti kedepannya prospeknya yang menjadi apa? Menteri hewan. Pokoknya banyak sekali. Nah, kita harus memahami. Selanjutnya merencanakan karir, menyusun rencana karir yang realistis berdasarkan pemahaman diri dan dunia kerja. Selanjutnya mengembangkan keterampilan. Mengembangkan keterampilan di sini paling penting untuk dunia kerja seperti komunikasi, kerja tim, dan inisiatif. Jadi nanti kalau misal kalian ingin memilih sebuah karir, ya satu karir mau jadi guru, mau dokter, polisi, TNI. Nah ini yang melibatkan mengembangkan keterampilan. Misal keterampilan kita kurang apa? Apakah di komunikasi? Apakah di inisiatif atau kerja timnya? Nah kita harus olah diri kita. Kita harus ketahui bagaimana. Nah setelah itu nomor 5 mengembangkan potensi. Memastikan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki agar dapat berkembang secara optimal. Kalau kita sudah mempunyai potensi, misal kayak contoh Mas Erik tadi, potensinya apa? Oh di bangunan Pak, misal nih. Saya pengennya di bangunan gini-gini. Ya sudah, kuliah ambil arsitek. Tapi jangan sampai jadi kuliah, setelah kuliah ya. Ya minimal jadi kepala mandor. Itu ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesuksesan semuanya. Oke. Selanjutnya, lulus SMK mau kemana ya? Kemana ya? Tadi di awal sudah disinggung. Lulus SMK mau kemana? Gitu. Nah sekarang kita lebih perinci lagi. Setelah lulus SMK secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir. Yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Kalian mau kuliah? Ya sudah, berangkat. Setelah lulus SMK, ujian selesai, lulus, dapat ijazah, kalian mendaftarkan diri ke perkuliahan. Mau di mana? Mau di sana, mau di sini. Selanjutnya mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, ini alternatif selanjutnya ya. Mengikuti kursus atau pelatihan. Pelatihannya kalau memang nggak mau kuliah, berarti kita harus kerja. Nah, sebelum kerja kita kalau misalnya ada yang pengen buka usaha fotokopi, nah, kita harus ikut pelatihan ya. Selanjutnya memasuki dunia kerja ya. Setelah itu kita harus tahu kalau masuk dunia kerja ini apa saja yang dibutuhkan ya. Lanjutkan studi, mengikuti kursus, masuki dunia kerja, terus kita pokoknya harus yang keempat mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti apa? Mengikuti prospek dalam dunia bekerja ataupun melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Nih skema. Nah ini ada skema nih. Coba kita lihat bersama-sama ya. Skema atau jalur setelah lulus SMK. Di sini kita mulai dari SMK. Di SMK itu setelah kita lulus ujian itu ada 2 opsi syarat kelulusannya. Nah, SMK syarat kelulusannya yaitu lulus dan tidak lulus. Kalau kita lulus, kita langsung bisa beralih ke 2, ke kuliah di perguruan tinggi atau kursus atau training. Nah, kalau kuliah di perguruan tinggi, kalian bisa memilih 2 perguruan tinggi, 2 jenis ya. Mau yang negeri atau yang swasta.
Kalau yang negeri ada, yang swasta juga ada. Setelah itu, kalau kalian nggak pengen kuliah, kalian bekerja ya, bekerja. Kalau ingin bekerja harus mengikuti kursus atau training ya. Kursus apa? Apa yang kalian minati? Misal usaha tentang yang sekiranya ya seperti fotokopi tadi lah ya, fotokopi itu kan membutuhkan kursus ya. Nah, atau kalian setelah lulus kerja nanti mau ke setelah lulus SMK kalian mau keluar, nah itu bisa ke ya kursus atau training ke bimbel atau LPK ya, gitu ya. Nah itu kalau lulus. Pertanyaannya, kalau kalian nggak lulus gimana? Nah, ada dua, mengulang atau paket C. Gitu ya. Mengulang sekolah lagi atau mengambil paket C. Setelah itu, kita bisa ke kuliah di perguruan tinggi atau kursus atau training. Selanjutnya, perihal yang nih sekarang kita bahas yang lebih spesifik. Perihal yang harus diperhatikan dalam studi lanjut. Nah, ketika kalian pengen kuliah, ya pengen kuliah, ini harus diperhatikan perkuliahannya. Yang pertama, status dan akreditasinya perguruan tinggi. Nah, apa statusnya? Apakah A, B, C, apa negeri, apakah swasta? Ya. Selanjutnya, jalur atau jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya. Ini perguruan tingginya swasta atau negeri, harus dibedakan ya. Jangan sampai tidak dibedakan. Intinya kalian harus benar-benar melihat. Selanjutnya sistem penerimaan mahasiswa. Nah, yang nomor 4 poin penting yang harus diketahui yaitu kalau kita kuliah fokus pada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Setelah itu fokus pada bakat. Ada lagi fokus penjurusan bidang studi. Ada lagi fokus kemampuan. Oke. Selanjutnya, beberapa pertanyaan apabila ingin kuliah. Apa program studi yang diminati? Ada yang ingin bimbingan konseling? Ada? Seperti Bapak mungkin ada ya. Ada yang ingin di perguruan lain atau di jalur hukum, sarjana hukum. Nah, nanti kalian bisa setelah sarjana hukum, kalian menjadi, kalau ingin menjadi lawyer, sekolah profesi lagi, lalu disumpah dan menjadi pengacara atau lawyer. Nah, apa program studi? Bagaimana prospeknya? Kalau kita ngambil ini, nanti gimana? Kita ngambil ini jadinya gimana gitu ya. Terus gimana perguruan tinggi yang ada program studi yang diminati? Apakah di Bandar Lampung? Apakah di Jawa? Karena kita lokasinya di Pulau Lampung ya, di Provinsi Lampung ya, bukan Pulau Lampung, mohon maaf. Di Provinsi Lampung ya. Apakah kita harus ke luar Jawa? Nah, itu harus dilihat. Bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Bagaimana? Kisi-kisinya apa? Belajar terus, ikut bimbel dan lain sebagainya. Selanjutnya, beberapa pertanyaan jika kita ingin mengikuti bimbel. Program apa yang dipilih untuk bimbel? Program apa? Misal menjahit. Nah, ini biasanya yang mbak-mbaknya ini pintar menjahit nih. Pengen menjahit. Program apa? Nah, selanjutnya bagaimana prospek? Ini kalau saya kursus jahit, kedepannya saya berarti bisa jahit. Berarti bisa menjadi penjahit atau desainer dan itu bisa diekspor kemana-mana. Itu luar biasa. Selanjutnya, gimana lembaga atau bimbel? Kita harus tahu di mana bimbelnya. Apakah ada di desa kita sendiri ini, di sekitar rumah kita masing-masing, atau di tempat yang lain. Selanjutnya, bagaimana kiat-kiat sukses? Nah, ini kalau kita pengen sukses dalam mengikuti bimbel harus ada beberapa kiat-kiat atau
prinsip ya, prinsip untuk menjadikan kita sukses dalam bimbel atau kursus. Selanjutnya, beberapa pertanyaan jika ingin masuk dunia kerja. Di mana sumber informasi kerja? Kalau kita sekarang mau kerja, Mas, Mbak, di mana kita bisa mengakses informasinya? Ya, dari informasinya internet, dari Google, dari orang lain. Karena sekarang informasi sangat banyak ya, Mas, Mbak. Kita klik informasi lowongan kerja terkini misal. Nanti ada. Nah, kalian tinggal minat di mana? Nah, itu dipilih. Selanjutnya, apa langkah yang dipersiapkan untuk masuk dalam dunia kerja? Kira-kira langkahnya apa aja nih? Nah, harus dipersiapkan. Apa kita harus benar-benar kondisi badan yang begitu stabil, atau kemampuannya harus benar-benar sudah profesional? Nah, biasanya di dunia kerja ada standarisasinya. Selanjutnya, bagaimana kiat sukses berkarir dalam dunia kerja? Bagaimana kita sukses? Ya, bagaimana kita sukses ya? Selanjutnya, bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ada namanya universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi. Ada berapa? Ada 5 ya, bentuk perguruan tinggi. Selanjutnya, jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Nah, pendidikan akademi itu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan. Biasanya lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesional, pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu. Terus, ini kalau kursus adalah satuan pendidikan non formal, nah, yang diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan suatu ilmu. Selanjutnya, pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Nih, pemilihan masuki dunia kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan terdapat beberapa tahap: mencari lowongan kerja, mengikuti tes, selanjutnya on job training. Setelah tes baru training. Nah, ini kalian kira-kira kalau ada yang ingin berkehidupan berkeluarga. Berkehidupan keluarga adalah ikatan lahir dan batin antara dua orang, suami dan istri, yang membentuk satu kesatuan untuk hidup bersama, saling melengkapi dan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sekiranya kalau kalian setelah lulus SMK ini pengen menikah, ya harus memutuskan atau diperhatikan secara matang. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, kita akan bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok karena ini jumlahnya 20 orang. Jadi kalau 4 kelompok berarti satu kelompoknya 5 orang ya. Oke, siap ya. Oke, 1 2 3 4 5 kelompok 1, kelompok 1 2 3 4 5 kelompok 2, 1 2 3 4 5 kelompok 3, 1 2 3 4 5 kelompok 4 ya. Siap ya. Oke. Ya, selanjutnya silakan perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok
Yang lain? Ya, silakan kalian. Di situ ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan secara bersama ya. Diskusikan secara kelompok ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, ya. Silakan. Ya. Ya, sudah ya. Oke. Selanjutnya gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Oke. Mbak, sudah selesai? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Ya. Bentar. Nah, ini. Oke. Kalau sudah selesai semua, silakan dari kelompok ini yang depan dulu aja lah, yang depan dulu ya. Silakan presentasi 2 orang. Ya. Silakan presentasi. Silakan presentasi. Ya nggak apa-apa. 2 orang. Ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan seberapa pentingnya pemilihan karir untuk masa depan Anda. Ya, silakan dipresentasikan. Baik, beberapa pentingkan Ya. pemilihan karir sangat penting untuk masa depan kita. Kita hari ini karena menentukan arah hidup. Lebih baik mengetahui apa yang ingin dicapai. Kami bisa lebih fokus dalam belajar dan mengambil keputusan. Oke, sudah. Ya, silakan duduk. Ya. Salam dulu. Salam. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke. Itu ya. Tuh. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja individu ya. Ya, Bapak akan membagikan lembar kerja. Ya, silakan ditulis secara individu. Nanti dikumpulkan setelah layanan selesai ya. Silakan.
Ya. Selanjutnya silakan diisi ya. Itu tadi udah banyak, silakan dibagikan dengan kawan-kawan lainnya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar evaluasi juga ya. Silakan diisi namanya inisial. Kalau misal dari awal namanya A, ya diisi A ya. Oke, cukup. Ya, silakan nanti dikumpulkan setelah selesai konseling ya, setelah selesai layanan. Ya, sekarang kita buat kesimpulan secara bersama ya dalam layanan ini. Silahkan ada yang ingin menyimpulkan. Ya, pemahaman diri ya, pemahaman diri. Jadi kita bisa memahami tentang apa itu pilihan karir ya. Setelah itu apakah kita mau bekerja, kita mau menikah atau mau kuliah ya, kita harus bisa mengendalikan ya. Itu semua harus kita jalani secara masing-masing ya. Setelah itu, oh ya terima kasih untuk bimbingan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Ya, Bapak akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.